Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan video edukasi karena banyak sekali yang bertanya kepada saya tentunya tentang kiriman sugesti-sugesti buruk atau energi-energi buruk pada rumah atau keluarga dan usahanya, dimana teman-teman mungkin pernah mengalami apa yang saya sampaikan nanti. Sebagai contoh, di saat panjenengan berada di tempat usaha, mungkin sampai merasakan hawa yang tidak nyaman, panas yang berlebihan, dan selalu kebingungan. Ataupun sampai di saat berada di rumah, rasa tidak tenang itu muncul, dan sampai selalu banyak percekcokan dalam keluarga jenengan, terutama dengan pasangan jenengan. Dan ini yang sering didengar oleh mayoritas yang menghubungi saya, yaitu di atas rumahnya terdengar sebuah ledakan. Nah, di sini dengan edukasi ini tujuan saya biar teman-teman itu tidak was-was lagi, tidak khawatir lagi apabila hal tersebut terjadi pada diri panjenengan semuanya. Jadi sebenarnya di saat orang mengirimkan sugesti yang jahat atau sugesti yang buruk kepada diri panjenengan atau keluarga atau tempat usaha panjenengan, memang dampak yang pertama jenengan alami karena sebuah sugesti itu masuknya pasti ke dalam diri panjenengan atau di dalam batin panjenengan, perasaan panjenengan, karena kan bersentuhan langsung dengan indera perasaan jenengan. Maka rasa was-was, bingung, rasa nggak nyaman, timbulnya hawa yang nggak enak, itu salah satu tanda awal di saat memang jenengan dikirimi oleh sugesti yang jahat. Tetapi di saat sampai berada di rumah, tiba-tiba di atap rumah sampean itu terdengar sebuah ledakan, justru itu apa yang dia kirimkan itu nggak masuk ke dalam rumah panjenengan. Tetapi kalau tidak bersuara, sampai hanya kebingungan terus, was-was, dan akhirnya dari bingung sampean itu sampean wirawiri, entah itu mencari orang pinter, mencari apa, sehingga akan menghancurkan kesadaran sampean. Nah, itu justru yang akan masuk dan menyakiti panjenengan semuanya. Jadi di saat ada ledakan di atas rumah panjenengan, itu sebenarnya kiriman sugesti jahat itu, atau bisa dibilang guna-guna atau santet, itu tidak masuk ke dalam rumah panjenengan. Dia sudah hancur di luar, jadi tidak ada efeknya. Jadi jenengan sudah tidak usah perlu was-was lagi, perlu takutan lagi. Nah, di saat itu di rumah, jadi sampean, tugas sampean di saat mengetahui itu, sampean menenangkan keluarga panjenengan agar tidak terbawa sugesti dari suara tersebut. Nah, sampean bisa melakukan pernapasan bersama, pernapasan dada, perut, buang lewat mulut.
atau sampean bisa mengambil garam kasar sampean taburkan ke seluruh rumah sampean. Itu menetralisir dari energi-energi yang tidak baik. Sama halnya di saat tempat usaha panjenengan, di saat sampean merasa ada hawa yang gak enak, sampean merasa gak nyaman, dan tiba-tiba sampean menemukan sesuatu kayak buangan, tanah kuburan, atau garam, atau berbentuk yang lainnya, saya harap jenengan tidak bingung terlebih dahulu. Apapun yang dibuang, itu tindakan pertama jenengan adalah tidak menganggap sesuatu itu. Sampean buang saja ke tempat sampah, atau sampean larung, atau sampean masih di mana. Karena sebenarnya tujuan dari mereka membuang itu adalah untuk menciptakan energi yang tidak nyaman di warung panjenengan. Jadi sampean buang. Nah, untuk netralkannya paling cepat yaitu pakai garam itu tadi. Mau tanah makam, mau apa. Karena media yang dia pakai di saat dia buang itu sebenarnya dalam media itu sudah ada energi dari sugesti yang tidak baik itu tadi. Sehingga di saat barang itu ditaruh, energinya itu menyebar ke dalam sebuah tempat yang dia buangi itu. Nah, di sini saya memberi pemahaman jenengan ini agar sampean tidak was-was gitu. Karena apa? Segala sesuatu yang masuk dalam diri panjenengan itu sebenarnya panjenengan sendiri yang memasukkan. Dari apa? Dari rasa was-was sampean, dari rasa kebingungan sampean, dari rasa ketakutan sampean. Itu yang akan menciptakan penyakit pada diri sampean sendiri-sendiri. Makanya setelah panjenengan semua melihat video ini, setidaknya sampean memiliki kesadaran dan memiliki keyakinan dalam diri panjenengan sendiri. Jadi di saat ada gangguan-gangguan seperti itu, sampean bisa mengambil tindakan sendiri tanpa harus datang ke orang-orang pintar, tanpa harus mencari syarat ke sana kemari. Karena sebenarnya semua itu memiliki energi yang luar biasa. Sesuatu yang terjadi pada diri panjenengan itu adalah ciptaan dari panjenengan sendiri. Bahkan penyakit itu juga berawal dari diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang berniat jahat itu, dia hanya mengirim sugesti yang tidak baik kepada diri panjenengan. Jadi di saat ada ledakan, ada buangan di depan rumah sampean, ada bau-bauan yang gak enak, sebenarnya itu hanya untuk mengolak-alik kesadaran diri sampean agar sampean merasa cemas dan kebingungan. Itu edukasi dari saya. Sampean percaya nggih monggo, ndak percaya ya ndak apa-apa. Di sini saya bagikan ini tujuan saya agar kita bisa selalu damai. Kita tidak terpengaruh oleh sugesti-sugesti yang tidak bagus. Dan kita tidak kebingungan lagi ke sana kemari karena hal-hal yang tidak penting atau yang akan mengganggu keharmonisan, kemakmuran, dan kesehatan diri panjenengan semuanya. Itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi kiriman itu sebenarnya hanya wujudnya sugesti yang tidak baik atau sugesti jahat. Tapi kalau sampean tanggapi, sampean masukkan ke pikiran dan rasa jenengan, itu sama halnya sampean menyakiti diri panjenengan sendiri. Jadi sebenarnya yang menyakiti bukan buangannya, bukan kirimannya, tetapi rasa was-was dan kebingungan sampean dan kekhawatiran itulah secara tidak langsung sampean menyakiti diri panjenengan sendiri.
Jadi di saat ada ledakan, ada sesuatu, suara-suara yang membuat risih panjenengan, sampean mendengarkan apakah? Biarkan saja. Itu jalan terbaik. Di saat sampean tidak ingin memasukkan sugesti kepada diri sampean, cuek itu lebih baik. Dan nanti kalau memang ada keluarga sampean yang kebingungan, sampean kasih penjelasan. Agar apa? Agar tidak masuk sugesti itu. Nah, ini untuk teman-teman, semoga ada manfaatnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa selalu berbagi, kita selalu memberitahukan tentang edukasi-edukasi yang membangun kesadaran kita bersama agar kita selalu diberi kesehatan, kemakmuran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat hidup kita tidak nyaman. Terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Jangan lupa dibantu like, komen, share ke teman-teman yang lainnya agar kita selalu bermanfaat dan memberi manfaat kepada yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung Tuhan.